Perkenalkan, nama saya Stefanus Victory Vicky Keseger dengan NIM 220211060203. Sekarang akan melakukan tugas untuk kelas praktikum sistem multimedia, tugas modul 1. Dengan ketentuan 1. Buatlah rekaman video penjelasan dari setiap langkah pengerjaan. 2. Video rekaman harus on-cam, terlihat wajah, bisa lihat di kanan bawah. 3. Hasil rekaman diupload di YouTube, video dibuat public jangan private. 4. Link video disubmit di e-learning dengan format .pdf. Ini untuk modul 1 yang diberikan, yang mana 1 itu kemampuan akhir yang diharapkan, memahami struktur HTML, menguji cobakan dan mendiskusikan program yang diberikan, mampu membuat suatu program singkat yang menggunakan struktur dan atribut HTML, dan 4. Menjelaskan tugas yang diberikan. Ini adalah untuk dasar teori. Ini kita diperlihatkan struktur dasar untuk suatu halaman HTML, di mana HTML, head, title, H1 untuk heading, P untuk paragraf, dan body. Ini adalah referensi tag yang berisi informasi tambahan tentang tag, di mana deklarasi doctype adalah menyatakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Elemen HTML, elemen root dari halaman dokumen HTML, elemen head berisi informasi meta tentang dokumen, elemen title mengspesifikasikan judul dari dokumen, body berisi muatan halaman yang dilihat, H1 menyatakan besar heading, dan P menyatakan paragraf. Di sini sebuah elemen HTML biasanya dan semuanya terdiri dari tag mulai atau start tag dan tag akhir atau end tag dengan menyisipkan isi di antara tag ini. Dimana contohnya di mana tag name dalam kurang dari, tag name lebih dari, tutup, dan untuk mengakhiri menggunakan end tag kita memberikan garis miring di awal tag name tersebut. Ini atribut HTML. Semua elemen HTML bisa memiliki beberapa atribut. Atribut memberikan informasi tambahan dari sebuah elemen. Atribut selalu dispesifikasikan pada tag awal. Atribut biasanya berasal dari pasangan nilai seperti name sama dengan value. Bahasa dari dokumen dapat dideklarasikan dalam tag HTML. Bahasa dideklarasikan dengan atribut length. Atribut title, judul ditambahkan pada elemen P. Nilai dari atribut judul ini akan ditampilkan sebagai tooltip ketika mouse berada di atas paragraf. Berikut ini adalah beberapa atribut yang sering digunakan. Bisa lihat di sini alt, di sini bahasa Inggris untuk penerjemahannya. Alt untuk alternatif apabila gambar yang kita mau tampilkan tidak berhasil diperlihatkan, jadi dia akan memberikan teks saja. Untuk alt. Disable, dia mengspesifikasikan bahwa sebuah elemen input seharusnya tidak aktif. Href untuk mengspesifikasikan halaman URL, ID untuk ID unik, src atau source untuk web address sebuah gambar, style untuk inline CSS, dan title untuk informasi tambahan dari sebuah elemen. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja. Halaman web dapat disesuaikan dari editor HTML, Notepad, atau TextEdit dapat dijadikan sebagai editor teks sederhana. Di sini kita akan mengikuti prosedur praktikum. Itu yang satu, membuka Notepad. Langsung saja buka Notepad di sini. Ya. Dan tuliskan perintah berikut. Di sini kita akan langsung copy paste saja. Oke. Saat kita sudah mempunyai semuanya sudah di copy paste, kita lihat dulu apa dalam isinya. My first heading, ini untuk heading 1 yang paling besar, dan 2, 3 semakin kecil-kecil. Paragraf pre, A untuk link, dimana bisa inilah ref. P untuk paragraf, title, nampak dia itu tooltip. Taruh mouse di atas kalimat ini, formasi lihat atribut title sebagai sebuah tooltip. Title tentang penggunaan petik ganda. Boleh mau kasih hilang tanda petik ganda, asal jangan ada spasi. Dan menyediakan ruang dan baris baru, jadi boleh yang I, ketika by enter membuat jarak spasi banyak.
pre tadi kita simpan dengan ekstensi HTML, file, save as, kita simpan dokumen dengan dokumen doctype HTML, prac.html dengan UTF-8, kita save. Nah kan, HTML atau ATM dan atur encoding ke UTF-8, tampilkan pada browser, klik ganda pada file yang disimpan, lalu klik kanan dan pilih open with. Dari sini akan membuka untuk dokumen tersebut. Nah, klik. Nah, sekarang dia sudah terlihat kan. Mana first heading, this is heading 2, heading 3, paragraf, ada link, coba klik link. Ya, seharusnya dia pergi ke Vatek Unsrat, tapi tidak berhasil sekarang. Terus di atas kalimat ini, formu kasih lihat atribut title sebagai tooltip. Kenapa dia terlihat di box text hitam? Boleh mau kasih hilang tanda petik ganda, asal jangan ada spasi. Dan pre-tag. Oke. Berikutnya tugas ketiklah kode HTML berikut dan jelaskan. Ini dia semua kan. Oke, kita akan pergi ke Notepad, membuat file baru, dan di sini kita langsung copy paste saja dan akan menjelaskan semuanya sambil, atau bisa saya tulis ya, tidak langsung saja. Paste di sini, kemudian body HTML tadi yang tersisa. Benar. Dan ya. Oke, untuk penjelasannya, doctype HTML sekali lagi yang pertama sudah dikatakan untuk mengspesifikasikan bahwa file ini menggunakan HTML5, HTML body untuk isi konten dari web page tersebut, H1 untuk heading, di sini kita memakai style, font, family, Verdana. Ini untuk mengspesifikasikan font dari huruf yang akan dipakai atau letters, dan isinya ada this is a heading, tutup dengan garis miring H1. Nah, di bawah ini ada tagline P atau tag name P yang bersifat paragraf. Dengan style kita memakai font family seperti yang di atas dipakai, tapi kali ini kita mengganti menjadi font Courier, dimana mengatakan bahwa this is a paragraph. Berikut H1 lagi untuk heading, style, font size. Di sini kita mengatur ukuran dari teks tersebut menjadi 30%, maaf. Di sini di sesi heading, kalau kita langsung saja run, kita tentukan di sebelahnya. Kita file. Oh, maaf. Save as. Tugas prac misalnya di HTML UTF-8 ya. Dan saat kita pergi ke dokumen ya, tugas prac tersebut. Nah, di sini kan sudah terlihat, tampilkan di sebelah sambil kita menjelaskan teksnya. Seperti lihat di sini, this is a heading yang bisa kita lihat untuk size-nya 300% dan paragrafnya 160% font size. This is a paragraph, bisa dilihat ini lebih besar dari yang di atas, dan
Berikut untuk heading style memakai text align center, ini untuk mengatur penempatan dari sebuah teks. Jadi di sini kita memakai center, yaitu tengah untuk center heading, terlihat. Dan sekali lagi kita gunakan untuk paragraf text align center untuk center paragraph. Berikut ada sebuah tag name I am normal untuk paragraf yang tidak memiliki apa-apa, ekstensi apa-apa, jadi dia normal. Dan berikut style color sama dengan red, jadi dia berwarna merah. Mengganti color menjadi blue, menjadi warna biru. Dan kemudian mengganti font size menjadi 36 pixel. Jadi dia berukuran big. Bisa lihat di sini. Body style background color powder blue. Ini dia mengatur kan body itu adalah konten dari sebuah web page. Jadi dia memang mengatur sudah semua ini yang di belakang, yang di background itu adalah powder blue yang diganti. Dan berikut kita mengganti browsers usually indent block code images. Dan saat kita menggunakan block code untuk menampilkan sebuah site citasi dari sebuah web browser dan isi untuk informasi, maksudnya ini adalah browser biasanya memberikan box indent itu seperti penambahan margin untuk sebuah elemen. Jadi di sini kita sudah bisa dilihat saat kita dimasukkan di tagline atau tag name block code, di sini dia tertambah space di bagian kiri dan kanan. Dan berikut H2 untuk heading, bisa terlihat style background color red, itu artinya untuk latar belakang dari teks tersebut berwarna merah. Berikut adalah orange, bisa lihat orange, yellow, dan ini ada dua. Ini background color sama dengan blue, jadi latar belakangnya biru, tetapi color dari teksnya adalah putih. Bisa lihat di sini. Dan yang terakhir, background color sama dengan cyan, background color set by using cyan. Jadi seharusnya itu adalah semua yang bisa kita bahas di sini. Saat kita kembali ke modul dan sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Jadi semoga ini bisa dimengerti untuk benar dan semua orang yang akan menonton video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi nama saya Stefanus Kaseger dengan NIM 2202 1106 0203. Terima kasih.